semuanya, perkenalkan nama aku Angelina Dewi, kalian bisa panggil Cynthia. Kali ini aku mau membicarakan tentang pengambilan keputusan taktis. Tanpa kita sadari, sebenarnya setiap hari itu kita harus mengambil ratusan keputusan yang tidak jarang itu sebenarnya merupakan hal-hal yang remeh. Misalkan ingin pakai baju merah atau kuning, ingin makan mie atau nasi, ingin menerima gebetan atau menolak gitu, ingin belajar atau ingin tidur aja. Karena banyaknya keputusan tadi yang kita ambil sampai terkadang kita itu merasa bahwa kita mengambil keputusan yang salah ketika menyesali di kemudian hari. Nah, untuk membantu dan mempermudah kamu dalam membuat keputusan, aku akan menyampaikan konsep pengambilan keputusan taktis. Ini merupakan konsep yang aku temukan dalam salah satu mata kuliah akuntansi manajemen yang sangat berguna untuk diterapkan ke kehidupan sehari-hari kita. Nah, pengambilan keputusan taktis itu apa sih? Mungkin teman-teman bertanya. Pengambilan keputusan ini meliputi pemilihan di antara alternatif dan cenderung jangka pendek dengan hasil yang cepat, tapi harus tetap memperhatikan keunggulan kompetitif jangka panjangnya. Nah, tidak semua masalah itu dapat diselesaikan dengan keputusan taktis. Hanya masalah-masalah yang dalam pilihannya itu ada biaya yang dikeluarkan. Misalkan untuk memilih baju merah atau kuning dari lemari, kita tuh tidak perlu pengambilan keputusan taktis. Kita tuh bisa langsung saja memilih sesuai keinginan kita sendiri. Misalkan kayak aku sekarang langsung aja milih, oh yaudah pengen aja pakai baju merah. Nah, untuk membuat keputusan taktis yang baik, ada yang namanya model pengambilan keputusan taktis yang terdiri dari 6 langkah. Yaitu pertama, mengidentifikasi masalah, kedua, mengidentifikasi alternatif, ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan, keempat, membandingkan, dan kelima, menilai faktor-faktor kualitatif, keenam atau yang terakhir yaitu adalah tentunya membuat keputusan. Supaya kalian nggak bingung dan semakin jelas gitu pengaplikasiannya bagaimana, kita akan membuat keputusan dari masalah yang sangat umum dan sekarang juga saya rasa ini itu apa? Lapar. Nah, pertama langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Dari lapar tadi kita itu kenali dan mendefinisikan masalahnya, yaitu masalahnya itu tadi bisa menjadi pemilihan makanan untuk makan siang gitu misalkan. Lalu kedua, kita harus mengidentifikasi alternatif. Kita tuh harus mencari alternatif sebagai solusi yang lain atas masalah tadi. Kalau aku sih alternatifnya makan mie instan, masak sendiri, makan gado-gado, beli di depan gang, terus nunggu pedagang bakso lewat, sama tidak makan. Nah, sebelum kita ke langkah ketiga, kita tuh eliminasi alternatif yang secara nyata menurut kita nggak layak. Kalau aku sih mengeliminasi alternatif 3 dan 4. Kenapa? Karena kalau alternatif 3 itu tidak layak. Kalau kita menunggu tukang bakso yang di atas itu kan nggak enak ya. Dan di PHP ini tuh menurutku sakit gitu. Sedangkan kalau alternatif keempat juga nggak layak. Kenapa? Karena nggak mungkin aku kelaparan, nggak makan gitu. Sedangkan aku sekarang kondisinya lagi lapar gitu. Terus langkah ketiga adalah mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan alternatif yang layak tadi. Alternatif pertama yaitu mie instan yang masak sendiri. Manfaatnya mungkin cepat karena proses memasakannya juga cepat. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk itu yaitu membeli mie 20.500, terus memasaknya dengan biaya gas LPG kita perkirakan 1.500, terus air untuk merebusnya juga kurang lebih 1.000. Sedangkan alternatif kedua yaitu gado-gado yang kita harus beli dulu di depan gang. Manfaatnya tidak ribet kita masak-masak, tapi biaya yang dikeluarkan itu untuk gado-gadonya sendiri 10.000 dan jaraknya karena warungnya lumayan jauh, kita harus perkirakan biaya transportasinya yaitu gojeknya misalkan 5.000. Lalu keempat adalah membandingkan biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif tadi. Seperti yang kita udah tahu, untuk alternatif pertama yaitu memasak mie instan sendiri akan mengeluarkan biaya sebesar 5.000. Sedangkan alternatif kedua yaitu membeli gado-gado akan mengeluarkan biaya sebesar 15.000. Jadi perbedaan biayanya atau different cost-nya adalah 10.000 dengan alternatif pertama lebih unggul. Kelima yang harus dilakukan adalah menilai faktor-faktor kualitatif atau faktor yang sulit dinyatakan dalam angka. Misalkan, dalam keputusan memilih makanan ini, yaitu faktor kualitatifnya adalah porsi makanan, selera konsumsi, dan kualitas gizi makanan. Keenam, yaitu kita harus membuat keputusan, yaitu dengan memilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Sekarang, kalian kira-kira akan memilih yang mana nih? Mie atau gado-gado? Oke, tunggu bentar. Keputusan yang kalian buat itu harus setelah semua biaya dan manfaat yang relevan itu dari setiap alternatif itu selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif harus tetap dipertimbangkan.
Meskipun selisih dari kedua alternatif itu cukup besar selisih biayanya, namun manfaat yang diberikan itu sangat timpang juga loh dari kedua alternatif tadi. Dan setelah adanya pertimbangan faktor kualitatif dari porsi makanan, selera yang ingin aku makan, serta kualitas gizi makanan tersebut, maka diputuskan aku akan memilih apa ya teman? Gado-gado. Kenapa? Karena tentunya meskipun membuat keputusan taktis yang harus cepat, kita itu juga tetap memperhatikan jangka panjangnya. Tentu gado-gado ini lebih unggul karena lebih mengenyangkan, lebih sehat gitu, meskipun harus mengeluarkan uang yang lebih. Oke, sekarang aku pengen kamu pikirin dulu nih, apa masalah yang memiliki manfaat dan biaya yang harus dikeluarkan, sehingga masalah kamu itu bisa diselesaikan dengan pengambilan keputusan taktis. Selamat mencoba ya guys, selamat membuat keputusan. Terima kasih sudah menonton.